Shalom, selamat pagi saudaraku. Rasanya saya yakin kalau kita semua setuju bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Allah kita. Dan saat terbaik di dalam hidup kita, kalau kita masih diberi kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Nya, menikmati dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kembali dengan rasa syukur kami bawa seluruh permohonan doa kami. Tapi sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami dengan bebas ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar, firman yang hari ini kami renungkan, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tema kita hari ini adalah menerima dan meneruskan perintah firman Tuhan. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Leroy Ames. Dia adalah seorang staf dari suatu lembaga pelayanan bernama The Navigator di tahun 2004. Beliau meninggal dan begitu banyak orang datang pada kebaktian pemakaman Leroy Ames ini. Banyak orang heran mengapa ada begitu banyak teman dan koleganya yang mau jauh-jauh datang untuk memberi penghormatan terakhir. Mengapa begitu banyak orang menghormati dia? Saudaraku, sebagai seorang pemuda Kristen, Leroy tertantang untuk memuridkan seorang demi seorang. Ia menanggapi dengan serius perintah Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat kedua, yang demikian bunyinya, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Leroy memegang teguh perintah yang sederhana ini dan mempraktekkannya dengan setia selama lebih dari 50 tahun. Itulah yang menjadi alasan mengapa begitu banyak orang yang memadati gereja pada hari itu. Bahkan mereka semua pernah tinggal di dalam rumah Leroy. Mereka diterima, mereka disemangati, mereka diberi tuntunan oleh Leroy sendiri. Dan sebagai murid-murid rohani dari Leroy, mereka juga membuat pelayanan yang serupa. Mereka menjadikan pelayanan Leroy berlipat ganda dengan memuridkan orang lain juga, sama seperti yang telah Leroy lakukan terhadap mereka. Teladan yang diberikan oleh Leroy ini, yaitu mengajar dengan hidupnya, telah mengajak mereka untuk setia mengikuti dan mempraktekkan jalan Tuhan. Leroy telah melakukannya dengan setia selama kurang lebih 50 tahun sampai akhir hidupnya. Saudaraku, Anda dapat mengajar lebih baik dengan hidup Anda daripada dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Engkau telah mengajar kami untuk mengajar dengan teladan seperti yang telah Engkau lakukan. Biarlah kami tetap hidup di dalam terang-Mu hari ini dan seterusnya sampai Engkau datang kembali. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan selalu memuliakan nama-Mu saja.
Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu hari ini ya Bapa. Berilah kami hikmat untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.